Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasina dengan NIM 251101026. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester, yaitu filsafat adalah jenis khusus dari pemikiran. Jadi semua yang berfilsafat pasti berpikir, karena filsafat tidak bisa ada tanpa pemikiran. Lanjut, soal yang kedua, jawabannya dongeng dan tahayul melahirkan ilmu, karena filsafat menjadikan dongeng dan tahayul sebagai bahan baku untuk berpikir kritis yang kemudian menimbulkan pertanyaan rasional, mendorong pencarian sebab yang logis, menghasilkan konsep-konsep awal, membuka jalan bagi metode ilmiah, dan akhirnya melahirkan ilmu modern. Ilmu pengetahuan tumbuh dari kebenaran manusia yang mempertanyakan cerita-cerita di awal tentang dunia. Bagian yang kedua, berfilsafat tentang keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan manusia untuk mencari kebenaran melalui proses, yaitu takjub. Melihat keindahan langit, muncul pertanyaan tentang asal dan hukumnya, muncul keyakinan bahwa ada kebenaran di balik keteraturan. Mulai merenung dan menggunakan akal, terjadilah pencarian mendalam tentang hakikat alam dan eksistensi. Bagian ketiga, angan-angan melahirkan filsafat melalui proses imajinasi, muncul dari keinginan memahami dunia. Pernyataan muncul dari apa yang dibayangkan, pencarian makna dimulai karena manusia merasa ada sesuatu di balik realitas. Rasionalisme angan-angan dikritisi dan diolah dengan akal. Lanjut ke bagian keempat, jawaban yang nomor 3, yaitu periode Prasokrates abad 6-5, yaitu Thales, dan mempunyai pemikiran bahwa menganggap alam memiliki prinsip dasar yang dapat dipahami dengan akal. Periode Sofis, yaitu kaum Sofis yang mempunyai pemikiran relativisme, manusia adalah ukuran segala sesuatu, pengetahuan, moral, dan kebenaran bersifat relatif. Yang ketiga, periode klasik, yaitu Plato. Dunia terbagi menjadi dua, ide abadi dan dunia indera, sementara kebenaran tertinggi adalah ide kebaikan jiwa manusia bersifat abadi. Konsep negara ideal memimpin adalah filosof Pirking, metode dialektika. Periode Helenistik abad 3-1, Epikuranisme, Epicurus. Ada juga Plotinus. Lanjut soal bagian kedua, filsuf besar zaman kuno di luar Yunani, yaitu ada Confucius, Laozi, Buddha, Gautama. Buddha Gautama, Chanakya, dan juga ada filsuf besar zaman abad pertengahan, yaitu Augustine, Thomas Aquinas, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maimonides. Filsuf modern ada John Locke, Immanuel Kant, Orwell Wilhelm, David Hume. Filsuf akhir yaitu Friedrich Karl Marx, Soren Kierkegaard, Jean-Paul Michel Foucault, Jürgen Habermas. Lanjut soal yang keempat, ilmu sebagai dasar kemuliaan manusia. Kemuliaan bukan berasal dari harta atau status, tetapi dari ilmu dan ketakutan. Menurut Al-Quran, ilmu itu penting karena mengangkat derajat manusia menjadi perintah pertama dalam agama, menguatkan iman. Sekularisme Barat lahir dari pengalaman sejarah Barat yang penuh ketegangan antara gereja dan ilmu pengetahuan. Karena itu berat memisahkan agama dari politik, ilmu, dan kehidupan sosial. Filsafat Islam itu berbeda dari Barat. Islam sejak awal tidak mengalami konflik antara agama dan ilmu. Maka dari itu filsafat menggabungkan akal dan wahyu. Penyelidikan filsafat menurut objeknya mencakup cabang-cabang, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, filsafat manusia, berasal sosial, dan agama. Peran filsafat membantu orang berpikir secara kritis. Filsafat bukan tindakan menjadi lebih rasional, bermoral, dan terarah karena didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan dasar. Sekian dari saya, salah hilafnya mohon dimaafkan karena sudah mepet waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.